Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema jantungnya Logos dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Inilah maksudnya Tuhan, bahwa kebenaran firman Tuhan dari sejak semula, dari kekekalan sampai pada sekarang dan sampai pada masa kekekalan berikutnya, firman Tuhan itu tetap hidup dan senantiasa menuntun kita kepada jalan kebenaran. Inilah jantungnya Logos, yaitu nas ini diperuntukkan kepada kita yang betul-betul percaya dengan Tuhan, dengan kesungguhan hati, kemurnian hati, dan ketulusan hati menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai manusia juga harus mau tunduk kepada otoritas tertinggi, kepada kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Inilah yang menuntun kehidupan kita menuju sebuah kesempurnaan hidup. Firman Tuhan menuntun kehidupan kita menuju hidup yang berkemenangan bersama dengan Yesus, hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan jika kita memiliki mentalitas pemenang di dalam kehidupan kita. Jantungnya Logos juga mengajarkan kita kepada salah satu arti hidupnya Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Belajar dari keteladanan Yesus yang taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Demi apa sih? Demi penebusan dosa kita. Itu loh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kata-kata pada mulanya itu mengacu kepada awal penciptaan. Pada Kejadian 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan juga dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada intinya, inilah dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Jantungnya Logos ya ini loh, yaitu Yesus yang berbicara sendiri kepada para murid untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh firman, dikendalikan oleh firman, diproses sama firman, dan hasilnya adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini bersifat sesuai dengan fakta, aktual dan terpercaya. Firman Tuhan ini tidak pernah salah. Kadang di dalam kehidupan kita ada seringkali yang sembarangan tafsir Alkitab. Tetapi percayalah bahwa kebenaran firman Tuhan yang sekarang kita baca ini, edisi yang pertama, itulah yang benar-benar terjadi. Maksudnya gini, benar-benar terjadi. Iya, memang nubuatan itu memang harus digenapi. Kebenaran firman Tuhan itu harus digenapi oleh Yesus. Di dalam setiap aspek kehidupan kita dapat belajar bahwa kita harus mau hidup taat dan setia mengikuti jalan Tuhan, gitu loh. Dalam hidup ini kita dapat belajar bahwa kita harus mau berjalan seturut apa yang mau Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita ingin mengalami satu terobosan di dalam kehidupan kita. Melalui apa sih? Ya kebenaran firman Tuhan ini. Segala sesuatu dijadikan karena firman. Diproses karena firman, dan hasilnya adalah firman. Hidup kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Segala pujian, hormat,
kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Gitu loh. Dalam Roma 11:36 dikatakan bahwa sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Dia. Dia ini siapa? Yesus. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah jantungnya Logos, yaitu jantungnya kebenaran firman Tuhan adalah Yesus sendiri yang berbicara kepada para murid, dan kita percaya betul-betul bahwa Yesus itu berbicara kepada kita umat percaya sebagai bukti bahwa kebenaran firman Tuhan ini bersifat fakta dan kebenaran. Hidup yang dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan akan menumbuhkan satu spirit yang berbahagia dan memiliki satu kerinduan yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Kebenaran firman Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita menuju sebuah kesempurnaan hidup dan memiliki karakter Kristus di atas segalanya. Jadi semua yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk manusia, untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya Kolose 3:23 dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk sesama. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebab semuanya dari Dia, untuk Dia, dan kemuliaan bagi Dia. Semuanya ini dari Yesus dan oleh Yesus dan kemuliaan bagi Yesus sampai selama-lamanya. Jantungnya Logos ini mengajarkan kepada kita dasarnya itu harus tertuju kepada kebenaran firman Tuhan dan sesuai dengan fakta, koheren, pragmatis, utuh. Kebenaran firman Tuhan ini sifatnya adalah utuh dan berdampak kepada kekekalan. Karena segala sesuatu dari firman diproses oleh firman dan hasilnya adalah firman Tuhan. Orang-orang yang dididik di dalam kebenaran firman Tuhan akan memperoleh hikmat, otoritas, dan tuntunan Roh Kudus menuntun hidup Bapak Ibu untuk menuju satu standar yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, yaitu mencapai sebuah titik kesucian dalam hidup. Dan inilah hidup yang bermakna. Ingat lagu ini. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup yang bermakna bagi sesama. Diibaratkan seperti itu karena apa? Kita ingin ya saudara ya, kita ingin bahwa hidup kita suatu saat nanti atau sekarang ini kita diproses untuk menjadi hidup serupa dengan Yesus dan memiliki karakter Kristus dan menjadi hidup yang bermakna bagi sesama. Jantungnya Logos ini mengajarkan kepada kita betul-betul, mengingatkan betul-betul kepada kita untuk kita hidup menjadi hidup yang bermakna, hidup yang memberikan dampak positif bagi kalangan kita dan di segala usia. Kita harus mau memberikan satu spirit kebahagiaan atau kerinduan kita mendalam terhadap kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita menuju sebuah kesempurnaan dan memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.